Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam pemirsa. Berawal dari insiden penipuan, warga Bumi Asri Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat justru berhasil meracik kuliner unik berbahan dasar bawang merah dengan campuran kentang, keju, ikan teri, dan campuran nori. Tidak tanggung-tanggung, kuliner atau cemilan ini sudah sampai ke mancanegara. Selain untuk cemilan, kuliner ini bisa dijadikan juga sebagai lauk nasi saat sahur atau berbuka puasa. Siapa sangka insiden penipuan yang dialami oleh Liliana Supriyati dan suaminya Cahyo Budi Setiawan tahun 2017 silam justru membawa berkah bagi mereka. Betapa tidak, berawal dari penipuan usaha tersebut, Ibu Liliana berhasil menciptakan sebuah produk kuliner unik berbahan dasar bawang merah dan campuran kentang, keju, ikan teri, dan campuran nori. Tidak tanggung-tanggung, cemilan ini sudah sampai di negara lain seperti Malaysia, Thailand, bahkan Arab Saudi. Aroma khas bawang merah goreng bercampur dengan kentang, keju sangrai, serta ikan teri dan nori membuat hidung siapapun yang mencium aromanya akan menjadi lapar. Cemilan ini bisa juga jadi teman nasi, namun jika dimakan tanpa nasi juga bisa, karena di dalamnya sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi seseorang, yakni kandungan karbohidrat, omega 3, protein, kalsium, serat, kalium, dan banyak lagi. Untuk membuatnya tentu memiliki keahlian khusus dan resep khusus. Awalnya semua bahan dikupas terlebih dahulu. Untuk bawang merahnya sendiri menggunakan bawang khusus dari Brebes atau sering dikenal bawang merah Brebes. Setelah semua dikupas dan dibersihkan, bawang merah dan kentang kemudian diiris. Setelah semua diiris, minyak dipanaskan dengan suhu tinggi, tujuannya agar bawang dan kentang yang digoreng menjadi renyah. Setelah melalui penggorengan, bawang yang telah digoreng dimasukkan ke dalam alat khusus yang disebut spinner untuk meniriskan minyaknya, agar nanti rasa bawang goreng dan kentangnya tetap terjaga. Selanjutnya untuk keju tidak digoreng, namun disangrai agar mengeluarkan aroma khas. Untuk ikan teri menggunakan teri khusus dari Cirebon. Setelah melalui penggorengan, semua bahan tadi dicampur jadi satu. Dan paling pentingnya adalah mencampurkan bumbu khusus ke dalam bahan-bahan yang telah dicampur tadi. Setelah seluruh bahan tercampur, selanjutnya disangrai lagi menggunakan oven dengan suhu tertentu dan hasilnya akan mengeluarkan aroma khas dari beberapa bahan tersebut. Cemilan unik ini memiliki 4 varian, yaitu gobang orisinal, gobang kentang keju pedas, gobang kentang teri, dan gobang kentang keju nori. Varian gobang kentang keju nori sendiri merupakan varian baru yang saat ini banyak dicari kawula muda. Untuk rasa bisa dipesan yang pedas dan yang tidak pedas. Satu kaleng gobang kentang keju teri ini dibanderol seharga Rp35.000. Untuk mendapatkannya saat ini sudah masuk di perhotelan di Kabupaten Bandung dan beberapa toko oleh-oleh di Bandung, dan tentunya bisa juga dipesan secara daring. Di awal pandemi, kuliner ini justru kebanjiran orderan. Pemerintah Kabupaten Bandung di awal pandemi memesan produk UMKM untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, termasuk kuliner gobang pudegolin ini. Produk ini sudah memiliki haki, label halal, dan beberapa persyaratan lainnya sebagai produk UMKM. Saat ini para pelaku UMKM berharap bantuan pemerintah. Tidaknya para ASN di Kabupaten Bandung membeli hasil produk pelaku UMKM atau menggelar bazar untuk pemasaran hasil UMKM ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Suatu pengalaman yang inspiratif dari seorang pengusaha kuliner. Dan untuk lebih mengetahuinya, kita telah terhubung bersama Ibu Liliana Supriyati. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Ibu Liliana. Selamat malam, Mas. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Baik, Bu Lili, di awal paket berita tadi dijelaskan bahwa dari insiden penipuan nih. Nah, bisa dijelaskan penipuan seperti apa yang Ibu Lili alami sebelumnya? Ya, awal tahun 2017 kita bekerja sama dengan seorang teman. Teman mengajak kita untuk istilahnya berkolaborasi. Jadi saya yang berproduksi, beliau yang memasarkan. Waktu itu saya hanya bawang goreng original saja. Nah, sampai berjalan 3 bulan, tapi bisnis ini tidak berjalan dengan lancar karena teman saya itu tidak pernah memberikan hasilnya, tapi selalu meminta terus barang-barang saya gitu.
sampai 3 bulan, hampir 4 bulan, akhirnya saya stop. Karena modal sudah keluar banyak, tapi tidak pernah ada pemasukan. Usahanya begitu. Baik, lalu seperti apa nih awalnya juga muncul ide untuk membuat makanan yang nantinya bernama Gobang ini? Setelah dari penipuan tersebut, apakah memunculkan ide-ide baru? Iya betul. Di situ saya punya pikiran, sudah punya alat-alat yang selama ini menganggur. Akhirnya saya berpikir bahwa untuk menjadikan suatu usaha apa ini yang kira-kira di luaran sana belum ada gitu. Nah, terpikirlah waktu itu bawang goreng karena saya sudah punya rasanya, sudah pegang istilahnya pasarnya juga gitu. Jadi saya tapi berpikiran lebih inspiratif lagi. Apa ini yang bisa membuat bawang goreng ini lebih dikenal dan disukai masyarakat? Akhirnya saya masukkanlah waktu itu pertama hanya keju dan teri. Nah, dengan berjalannya waktu, penjualan masih belum stabil, jadi masih segitu-segitu aja. Nah, akhirnya suatu saat saya kepikiran lagi, bagaimana si bawang ini lebih terlihat menarik, lebih terlihat banyak, tapi harga murah dengan kualitas yang masih sama gitu. Akhirnya saya kasih kentang gitu. Nah, disitulah timbul varian-varian baru untuk mengikuti rasa tersebut gitu. Akhirnya timbullah Gobang ini. Sebetulnya awalnya bukan Gobang untuk pendaftaran Haki, nama awalnya Bagor, bawang goreng. Tapi di Haki itu sudah ada yang memakai nama itu. Akhirnya diusulkan nama Gobang. Gobang itu sebenarnya goreng bawang gitu ceritanya. Baik, lalu dengan nama-nama tersebut, dengan variasi yang dibuat oleh Ibu Lili, apa yang membuat Anda yakin bahwa olahan yang dibuat oleh Ibu Lili ini disukai oleh banyak orang, Ibu Lili? Oke, saya yakin karena Gobang ini baru ada di Indonesia, baru ada saya yang berproduksi ini. Jadi hal yang unik yang saya punya ternyata belum ada gitu, yang betul-betul seperti punya saya. Kalau yang mungkin tambahan-tambahan yang bahan-bahan lain mungkin ada, tapi kalau seperti yang punya saya belum ada. Dan itulah saya yakin sekali bahwa bawang goreng produksi saya ini akan lebih menarik lagi untuk dinikmati sebagai makanan ringan, cemilan, atau untuk temen nasi. Baik, dan varian rasanya seperti apa tadi Bu? Mungkin tadi di awal sudah dijelaskan di video kita, tetapi bisa lebih dijelaskan seperti ada dengan kentang, dengan teri, seperti apa tadi Bu? Ya. Jadi kita punya 4 varian rasa. Yang pertama adalah rasa original, bawang gorengnya saja. Yang kedua bawang goreng, ada kentangnya, ada kejunya, dengan rasa pedas atau tidak pedas. Yang ketiga ada rasa terinya, kita teri dari teri Medan. Terus yang keempat ada rasa nori. Nah, ini rasa nori ini yang sekarang sedang diminati masyarakat. Baik, nah kalau sebagai sebuah usaha nih, berapa modal yang harus dibutuhkan untuk pertama kali membuat dan memproduksi Gobang ini, Ibu Lili? Awalnya sih nggak banyak, Mas, cuma 600.000 waktu itu untuk beli bahan-bahannya aja, karena alat-alat kita sudah punya. Dan semakin hari, ya alhamdulillah modal semakin bertambah. Nah, kalau rencana ke depannya seperti apa ini, Ibu Lili, dengan perluasan pemasaran? Rencana ke depan ya pengennya bawang goreng ini lebih terkenal lagi seluruh Indonesia, mungkin bahkan sampai seluruh dunia istilahnya gitu, karena ini suatu makanan yang inovatif sekali gitu. Saya kepengen sekali ini dengan acara ini mudah-mudahan bawang goreng saya lebih dikenal lagi di Indonesia dulu lah sekarang ini gitu. Baik, Ibu Lili, tentunya rasa dan aroma dengan perbedaan yang Ibu buat tentunya menjadi penasaran untuk dicicipi, termasuk saya ini, Bu Lili. Terima kasih Ibu Lili atas kesempatan malam hari ini. Sehat selalu, semoga lancar terus usahanya Ibu Liliana Supriyati. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam.